Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas sebelum kita lanjut ke dialog kita di pagi hari ini, kita ke informasi pertama dulu, Saudara. PJ Gubernur Jawa Tengah meminta agar pengamanan pilkada dilakukan secara humanis dan juga persuasif untuk menjaga kondusivitas daerah dan berjalannya demokrasi dengan baik. Jelang Pilkada, Polda Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah, dan Kodam 4 Diponegoro menggelar apel gelar pasukan Mantap Praja Candi di markas Kodam 4 Diponegoro. Apel dipimpin langsung PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana meminta semua stakeholder untuk mewaspadai potensi-potensi kerawanan pada Pilkada 2024. Didampingi Kapolda Jawa Tengah dan Pangdam 4 Diponegoro, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menegaskan ribuan personel pengamanan telah siap, baik dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas. Nana berharap pengamanan pilkada dilakukan secara humanis dan persuasif untuk menjaga kondisivitas daerah dan berlangsungnya demokrasi yang baik. Apel gelar pasukan ini untuk mengecek daripada kesiapsiagaan personil, kemudian juga al-maksus, alat peralatan khusus kemudian juga bagaimana kesiapan daripada sarana prasarana, artinya kendaraan-kendaraan yang akan disiapkan dalam pelaksanaan. Jadi cukup banyak memang personil yang kita kerahkan, dan pelaksanaan daripada pilkada ini merupakan pesta demokrasi rakyat yang dilakukan secara serentak. Untuk antisipasi potensi kerawanan yang ada, Nana mengaku akan berkolaborasi antar Forkopimda, KPU, dan Bawaslu, tokoh agama, serta tokoh masyarakat, salah satunya melalui pemberian pendidikan politik kepada masyarakat. Jumlah personil pengamanan yang dilibatkan pada operasi Mantap Praja ini meliputi 24.000 lebih personil dari Polda Jateng, 3.100 dari Kodam 4 Diponegoro, 113.000 personil dari Satlinmas, dan 5.900 dari Satpol PP Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Operasi akan berlangsung sejak 27 Agustus 2024 hingga pelantikan calon terpilih. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ya, salah satu wilayah strategis yang kemudian juga menjadi center of attention selain Jakarta adalah Jawa Tengah pastinya ya, yang kemudian juga diperebutkan inti antara Ahmad Lutfi dan juga Tash Yassin dan juga beberapa nantinya ya kan dari PDI Perjuangan juga sudah ada gitu, nama Andika Perkasa ya kan. Oke, kita kembali ke dialog kita di pagi hari ini. Kang Ujang, tadi Mas Ciko mengatakan akan lebih mudah langkahnya direstui oleh Bu Mega ketika sudah memang menjadi kader PDI Perjuangan. Apakah ini menjadi salah satu alasan kenapa kok tampaknya berat sekali ya ini untuk nama Anies dan Rano Karno ini untuk diumumkan kemarin? Ya, bisa jadi ya, kalau dalam istilah saya gitu, usul fikih ya, ada ikhtiyat, kehati-hatian gitu. Kita tahu bahwa yang bukan kader ini, mohon maaf, bisa juga membalelo. Yang kader saja bisa membalelo, apalagi yang bukan. Jangan, jadi nggak mau, sudah diantisipasi jangan ada pengkhianatan untuk kedua kali. Tadi tidak mau didomplengi gitu ya, lalu juga harus nurut gitu kan, lalu juga tadi harus merah dulu. Itu menurut saya poin-poin prinsipil ya, karena arah kebijakan kader itu harus selaras dengan arah kebijakan partai dimanapun. Oleh karena itu saya melihat kehati-hatian ini dijaga betul. Bagaimana kemarin gitu PDIP di Pilpres sangat kewalahan gitu mengurus kadernya sendiri. Ya katakanlah mohon maaf tanda petik Pak Jokowi gitu. Nah ini kan pengalaman-pengalaman yang tentu sangat pahit bagi PDIP tidak mau terjadi di kemudian hari. Nah antisipasinya tentu berlapis-lapis ini dalam konteks mengusung kandidat. Apalagi katakanlah Anies yang dulu kita tahu PDIP sangat keras mengkritisi Anies ketika jadi gubernur, ketika di pilkada termasuk ketika di pilpres. Oleh karena itu seandainya ketemu pun dalam konteks tadi, seandainya mengikuti ideologi Soekarnois lah katakanlah, lalu juga peduli wong cilik, punya kartu anggota, tapi ini semua kan tadi basisnya saya melihat semua keputusannya ada Ibu Mega. Pertimbangan apapun itu semua tentu ujungnya, pangkalnya di Ibu Megawati. Siapa yang tahu hatinya Ibu Megawati? Kita tidak tahu. Bang Ciko pun saya yakin tidak tahu. Tadi tidak mau mendahului dan lain sebagainya. Saya yakin pertimbangannya harus matang karena ini adalah sangat strategis
Dan tadi pertimbangan kalkulasi apapun pasti akan dihitung. Sekecil mungkin keuntungan kerugian itu akan dihitung betul oleh PDIP. Termasuk juga ya itu tadi jangan sampai antisipasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan jangan sampai terulang 2 kali begitu ya. Ya karena karena gini Mbak Adisti, sangat merepotkan ya punya kader lalu keluar rumah membakar rumah ya istilahnya Bang Andreas itu. Nah, oleh karena itu antisipasi yang dilakukan PDIP sudah tepat, sudah betul. Kalau mengusung Anies juga silahkan, tidak dilarang. Tidak pun juga silahkan, itu adalah hak otoritas dari PDIP untuk mengusung siapapun yang dianggap layak, baik dari kader maupun pihak yang dikaderkan begitu. Nah, biasanya kalau tokoh luar, figur luar, itu biasanya dimerahkan atau dikaderkan. Kalau partai lain ya tadi ya dikuningkan, dibirukan dan lain sebagainya. Itu pola umum saja dilakukan oleh semua partai politik, termasuk ketika Anies dulu ingin diusung oleh PKS kan menyodorkan kartu anggota PKS juga. Oleh karena itu tidak aneh juga kalau PDIP menginginkan ya Anies merah dulu begitu kira-kira agar darahnya sama lah. Jangan ada darah merah dan darah-darah yang lain campur aduk. Oleh karena itu saya meyakini ya apapun keputusannya kita hormati, kita tunggu sebagai bagian daripada dinamika ya politik di DKJ dan khusus Jakarta yang begitu menarik gitu, begitu hidup, begitu berwarna sehingga ini menjadi tontonan yang menurut saya yang bagus seandainya misalkan PDIP jadi mengusung Anies. Kalau tidak jadi sih nggak menarik kalau tanpa Anies pilkada DKJ. Kalau nggak jadi mengusung Anies kurang menarik nih kan karena harus sengit lah ya, harus lawan yang sepadan sebenarnya, Mas Ciko. Saya rasa enggak juga. Jadi di internal kami juga ada nama Basuki Cahayapurnama yang angka surveinya juga bisa tinggi, bahkan di atas Ridwan Kamil, itu kan satu. Tapi kalaupun bukan Pak Ahok misalnya, ada Bang Karno, mungkin warga Jakarta belum begitu tahu bahwa beliau akan maju. Tapi kalau terkait dengan tahu siapa Rano Karno, saya rasa 80-an% sudah tidak perlu diingatkan siapa Sidul, ya kan? Atau kalau ada yang generasi saya atau lebih tua dari saya, ada Gita Cinta dari SMA dan lain-lain. Jadi selain itu tentunya Bang Rano juga sosok yang mumpuni, punya kompetensi, punya pengalaman yang komprehensif di bidang pemerintahan, pernah jadi wakil bupati, wakil gubernur, kemudian anggota DPR RI, kemudian juga terbesar. Jadi peluang terbesar. Ini artinya Bang Rano pun cukup kompetitif nanti kalau bisa dilawankan dengan Oke, jadi peluang terbesarnya siapa kalau melihat elektabilitas ya dan juga hitung-hitungan politik dan juga kalkulasi? Anies Rano, Pramono Rano, atau bisa saja Ahok Rano? Jadi gini, kalau mau jujur, peluang Mas Anies, peluang Mas Basuki Cahayapurnama, Bang Rano maupun Mas Pram sama peluangnya, presentasi peluangnya pun sama. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti Ibu akan mengerucutkan nama menjadi 2 nama, calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Jakarta. Tapi saya melihat ada aroma-aroma pengumuman ini akan ada di injury time begitu. Benarkah ada gerilya-gerilya yang akan dilakukan oleh pihak dari mana gitu, dari eksternal? Anda melihatnya bagaimana? Saya mendengar ada selentingan bahwa akan ada dilakukan intervensi dari pihak-pihak yang berada dalam kekuasaan yang tidak menginginkan tentunya ada kompetisi yang fair atau kompetisi yang adil di pilkada Jakarta ini, karena mungkin kita juga harus terbuka aja bahwa ada deal dengan Ridwan Kamil yang harus meninggalkan Jawa Barat di mana dia bisa melenggang untuk memenangkannya dengan mudah. Untuk dia maju di Jakarta tentunya harus ada jaminan-jaminan. Mungkin salah satu jaminannya untuk supaya misalnya Ahok atau Anies tidak maju kan, hal seperti itu biasa. Ada manuver-manuver dan saya hanya baru mendengar, saya belum bisa mengkonfirmasi secara pasti ya. Tapi itu suatu hal yang sangat pantas dilakukan karena memang kita tahu ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu selama ini dari pihak-pihak tertentu. Itu tadi soal bagaimana. Nah kalau misalkan soliditas internal PDIP sendiri, bagaimana untuk bisa nggak sih menerima sosok nama Anies Baswedan? Karena kan kita tahu pada pilkada sebelumnya itu kan sempat bagaikan minyak dan juga air begitu, berseberangan begitu, Mas Ciko. Kalau soliditas internal sendiri?
memang ada suara-suara dari arus bawah, khususnya pemilih yang loyal terhadap PDI Perjuangan yang agak resisten terhadap ide untuk mengusung dari non-kader, khususnya Pak Anies. Ini saya terbuka aja karena memang ada pengalaman di 2017, pengalaman yang tidak baik, pengalaman cukup buruk. Bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi seluruh masyarakat Jakarta yang cukup mencekam ya, ada politisasi agama yang kuat, polarisasi, gejolak-gejolak yang terjadi. Tetapi tentu ada hal yang lebih besar juga dipikirkan oleh sebagian kader lain yang mengatakan bahwa ini ada pertarungan yang lebih besar yang harus kita menangkan dari sekedar pertarungan antara Anies dengan PDI Perjuangan atau Anies dengan Ahok, ya kan? Ada pertarungan besar, apa itu? Pertarungan untuk mempertahankan demokrasi kita yang selama ini kemunduran, demokrasi kita yang kita anggap tidak sehat lagi, ada pemaksaan untuk menyatukan gerakan tanpa memberi ruang bagi sikap-sikap yang berseberangan dengan pemerintah atau dengan kekuasaan, dan ini juga harus dilawan. Dan apakah ini bisa dilawan dengan berjalan sendiri-sendiri? Tidak, harus ada persatuan di antara pihak-pihak yang memang berada di luar poros kekuasaan itu. Jadi ada semacam balancing lah. Tapi ini menarik, artinya exercise-nya juga menjadi menarik bagi kami sebagai partai politik yang cukup kawakan. Tentu pada akhirnya nanti kami bisa menentukan sikap yang terbaik. Namun tentu saya ingatkan, apapun keputusan yang diambil oleh PDI Perjuangan atau Ibu Megawati Soekarno Putri tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekatnya kapan nih? Kalau hari ini kayaknya aku nggak bisa gitu, antara besok atau lusa? Antara besok atau lusa atau hari ini. Oke, baik. Kang Ujang, Anda melihat gimana nih? Apakah pengumuman ini akan dilakukan secara injury time begitu, ketika memang di detik-detik terakhir dengan tetap mengusung Anies Rano, ataukah kemudian ada nama yang kemudian berpeluang yang sama besar peluangnya, kalau tadi kata Mas Ciko, Pramono, Rano? Ya, semua serba kemungkinan ya. Kalau politik itu kan tidak bisa dipastikan karena bukan matematik. Jadi tadi Bang Ciko sudah katakan semua tokoh tadi, Pak Anies gitu, Pak Pram dan Pak Ahok punya potensi untuk bisa diusung, peluangnya sama. Ya saya meyakini tadi kita tidak tahu ya apa yang ada di hati Ibu Megawati, itu rumusnya adalah keputusan dari Ibu Megawati itu. Kader-kader hanya menjalankan arah kebijakan dari Ibu Megawati. Saya meyakini memang bisa jadi detik terakhir, tapi entah siapa gitu yang akan diusung oleh Ibu Megawati ini yang teka-tekinya agak sulit kita baca. Karena lebih besar mana peluangnya, Anies atau Pramono? Ya kalau menurut analisa Anda? Kalau ya gini, kalau misalkan Anies ya tentu elektabilitas tinggi. Kalau Pak Pram harus berjuang untuk menaikkan elektabilitas. Ya tentu ada positif dan negatif kalau mengusung keduanya. Tetapi apapun itu ya, kalau misalkan ingin menang gitu ya usung Anies. Saya tidak mendukung siapapun, tapi kalau memang nanti ingin berjuang keras ya usung Pak Pram gitu. Semuanya punya kalkulasi yang matang dalam konteks untuk mengusung dua nama itu. Oleh karena itu saya meyakini ya apakah... Tapi kalau dengan waktu yang sekarang sedikit sekali, apakah bisa mendongkrak untuk elektabilitas? Kalau misalkan Anies kan sudah jelas gini kan, itu udah ada nih bekalnya begitu, popularitasnya, elektabilitasnya. Ya di situ perlu kompromi-kompromi yang matang antara PDIP dengan Anies, seandainya Anies diusung. Ya tidak pun saya meyakini PDIP partai yang tangguh ya, yang kuat. Ya dalam konteksnya walaupun memang ingin menang ya Pak Pram mungkin bisa jadi didorong, walaupun dengan tadi ya harus berjuang menaikkan elektabilitas. Beda dengan Anies, kalau Anies tinggal bersatu saja antara PDIP dengan Anies bisa didorong karena elektabilitasnya sudah cukup, karena dia incumbent. Oleh karena itu saya meyakini ya saya tidak bisa menganalisa siapa yang lebih utama, lebih prioritas dari Ibu Megawati, karena semuanya ada di kantong Ibu Megawati. Sulit kita untuk menerka-nerka, karena analisa saya pasti akan subjektif, mengatakan misalkan oh Pak Anies, oh Pak Pram, karena jadi pernyataan di media kan simpang siur juga. Petinggi PDIP mengatakan tadi Pak Oli tidak jadi Anies, yang lain ada nama mencuat nama Pramono. Tapi ya, kemudian ada juga yang tadi Mas Ciko mengatakan memang ada gerilya-gerilya yang memang dilakukan begitu. Ya karena saya meyakini, saya dengar juga ya ada beberapa kenyataan yang katanya ada tekanan, ada misalnya tekanan undang-undang MP3 yang akan
bahkan katanya perpunya juga ada di meja presiden atau ditekan seperti apa, atau saya dengar-dengar juga akan dicari-cari kasusnya juga dan lain sebagainya, kan menjadi persoalan dalam konteks menegakkan demokrasi yang sehat. Ya oleh karena itu saya melihat entah apa yang terjadi gitu, yang jelas ya kita tunggu saja keputusan PDIP, siapapun yang diusung nanti pasti adalah keputusan yang terbaik bagi PDIP dan bagi daerah khusus Jakarta, begitu. Oke, jadi memang yang agak sulit begitu ya, karena ya yang pasti yang tahu cuma hanya Bu Mega dan Tuhan yang tahu begitu ya siapa yang akan dipilih Bang nantinya. Ciko juga nggak tahu kan. Termasuk soal resisten dari internal PDI Perjuangan sendiri bagaimana terhadap Anies? Pasti kan ada, nggak semuanya satu suara dong. Ya pasti ada resistensi karena memang dianggap dulu ada menjadi tanda petik ya lawan politik. Tetapi kan di dunia politik ini kan cair kita ini. Ya ada yang memang partai yang berbasis pada ideologis, tapi dalam konteks dan skala tertentu kalau kepentingannya sama ya maka akan bersatu juga. Walaupun ya dalam konteks politik ada minyak dan air, tapi saya meyakini ya kalau sama kepentingannya misalkan ya sama-sama ingin melawan Jokowi gitu, sama-sama kecewa dengan Jokowi atau Anies antitesa Jokowi ya ketemu juga kepentingannya. Dan biasanya kalau kepentingannya ketemu ya akan bersama. Kalau tidak ya akan menjadi lawan. Itulah sebenarnya dinamika politik umum kita di Indonesia yang basisnya adalah basis ada yang basis ideologis, ada yang basis kompromistis dan berbasis pragmatisme. Tetapi apapun itu hak partai sekali lagi mengusung Anies atau tidak, mengusung Pak Pram atau tidak, itu adalah wilayah kewenangan Ibu Megawati yang punya hak otoritatif untuk mengusung calon kepala daerah di Jakarta khususnya. Kalau saya sih melihatnya karena memang pada saat kemarin Bu Mega benar-benar bisa dikatakan sangat bersemangat sekali pada saat pidato mengatakan mau ikut PDIP atau mau dompleng saja. Pada di saat yang bersamaan juga di situ ada sosok Airin Rahmidiani gitu ya, yang kita tahu memang Golkar begitu, dan beliau juga berada di dalam ruangan tersebut, kemudian sempat ditunjuk juga oleh Bu Mega. Anda memang melihat ini memang sudah seharusnya ketika mau masuk menjadi kepala daerah dari PDI Perjuangan ya memang itu syaratnya, jangan mau dompleng saja begitu. Iya, kan begini, partai politik itu juga berlaku ke Anies ya berarti ya? Punya prinsip. Artinya harus jadi kader dong. Saya melihat gini, banyak teman yang maju di kepala daerah ya, baik gubernur gitu maupun wali kota bupati itu ketika masuk partai A, direkomendasi oleh partai A itu masuk partai. Langsung membuat kartu anggota, bahkan pindah dari partai yang lain yang tidak mengusungnya itu. Apalagi ini kan bukan kader ya, artinya bukan dari kader partai yang lain. Anies itu adalah independen, artinya ketika masuk ke PDIP ingin dicalonkan ya suka tidak suka, senang tidak senang harus putar kartu anggota. Sama mau saya contohkan dulu Gibran ketika ingin maju ya punya kartu anggota. Bobby juga sama lah. Termasuk juga nama Airin ini. Ya, nama Airin itu pasti akan sama, jadi akan haknya sama, kewajibannya sama dalam konteks untuk menjadi kader ya dari partai itu, karena partai tidak mau kecolongan, partai tidak mau hanya jadikan domplengan, Pak. Jangan juga jadikan sebagai kendaraan atau tiket saja. Lalu ketika sudah menang ditinggalkan. Karena ini menjadi persoalan dalam problematika bagi partai. Oleh karena itu prinsip partai kita hargai. Bahwa nanti misalkan ada kompromi masuk jadi punya kartu anggota itu menjadi sesuatu yang bagus saja bagi partai politik. Karena memang kenyataannya siapapun calon tokoh bangsa di Republik ini, baik tingkat nasional maupun calon kepala daerah, ya harus ya bagian daripada kader itu gitu loh. Walaupun memang dibuka ruang juga dari calon independen dan tokoh-tokoh lain untuk bisa maju, tetap bahwa kita adalah membangun sebuah sistem kepartaian yang baik gitu. Kita ingin partai ini tumbuh bagus, besar ke depan itu ya menjadi partai yang demokratis, yang memang menjadi kawah candra di muka kepemimpinan bangsa. Oke. Gitu. Oke, saya terakhir ke Mas Ciko singkat saja. Jadi keputusannya besok atau hari Kamis? Iya, besok atau hari Kamis. Sampai hari ini saya belum ada update baik di grup-grup WhatsApp partai maupun juga langsung dari Pak Sekjen belum ada. Biasanya saya mendapatkan update apa yang akan terjadi pada itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya memang. Tapi kembali lagi harap karena ini bukan hanya untuk DKI Jakarta, ada Jawa Barat, Jawa Timur, dan 30-an lagi kabupaten kota yang akan kita umumkan, ya kan? Mungkin saya juga ada di nama di situ kan kita nggak tahu ya. Kita tunggu aja lah.
Oke, baik. Yang pasti ya, apapun itu menangnya itu bukan sekedar mau memenangkan saja, tapi yang harus dimenangkan adalah hati rakyat dan juga menangkan gagasan untuk kemudian punya problem solving untuk wilayah tersebut, mau itu di Jakarta, kemudian di Tangerang, atau kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan ya, Mas Ciko ya. Dan komitmen untuk bergotong royong bersama-sama dengan PDI Perjuangan, bukan hanya dalam kontestasi elektoral yang sekarang, tapi yang berikutnya dan sampai nanti seterusnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ciko telah bergabung bersama kami. Kang Ujang, terima kasih sudah hadir di Sama-sama, studio. Mbak Disti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi, Merdeka. sehat selalu. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir masih di Sapa Indonesia Pagi, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.